Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Ini anyway udah jam 7 malam. Dan ya, aku sambil tiduran di singgasana aku ya. Ini adalah singgasana aku. Aku udah tidur di sini selama 3 hari. Aku gak berani tidur di samping suamiku di tempat tidur karena kita tidurnya berdua sama-sama lasak. Jadi untuk meminimalisir, aku tidurnya di sini, suamiku tidurnya di sebelah sini, melintang gitu. Jadi hari ini episode segmen baru ya, segmen baru, yaitu cerita netizen. Jadi otomatis ini adalah cerita realita dari para netizen yang sudah berbagi cerita kepada aku ya. So, mari kita mulai. Cerita ini sudah mendapatkan izin ya, tentunya dari si netizennya tersebut untuk diangkat ke sosial media aku. Nanti aku akan angkat juga ke TikTok, tapi aku buat dulu untuk versi YouTube-nya. Oke, beginilah ceritanya. Ini aku mau cerita tentang hidupku di bulan Juni kemarin. Aku kenal orang luar, dia lahir di Pakistan, bapaknya orang sana. Tapi sejak bayi dia tinggal di UK. Kami kenal lewat aplikasi dating, Match. Itu banyak muslim-muslimnya. BTW dia nih muslim. Kenalah kami 1 bulanan. Jarang sih komunikasi kak, video call pun nggak. Apalagi video seks gitu, nggak pernah sama sekali. Aku pikir mungkin dia baik. Datanglah dia ke Indo, kak, pas bulan puasa kemarin. Pas lagi ada larangan mudik. Dia video call aku udah di Indo. Sebelumnya selama 1 bulan itu kita ngobrol satu sama lain tentang kehidupan kita ya kan. Gimana aku ceritain hidupku sesuai kenyataan aku bukan dari keluarga rich dan lain-lain. Teruslah dia bicarain mau nikah sama aku. Aku bilang itu gak semudah yang kamu bayangkan. Kita harus mengenal satu sama lain dan sifat masing-masing dulu. Kalau cocok kita nikah, aku bilang gitu. Dianya maksa, katanya Islam itu mudah. Cukup akad, wali, saksi, dan mahar. Yang mempersulit itu manusianya sendiri. Aku pikir iya juga. Tapi aku minta kenalin dulu ke keluarganya. Dia bilang gak punya keluarga karena dari kecil diabaiin keluarganya. Aku gak mungkin dong ngenalin dia ke ortua aku, kak. Dia aja main diem-dieman. Ya ayo aku ladenin diam-diaman. Dia minta aku ke Jakarta untuk nikah. Aku bilang gak bisa, ada larangan mudik. Dan juga gak mungkin, ini udah dekat lebaran. Aku sibuk sama keluarga. Dia bilang mau ke Bali, ya udah. Aku bilang ke Bali aja dulu. Bulan depan aku nyusul lewat darat. Ketemulah kita di Bali, kak. 1 hari ketemu, kita nyari-nyari orang yang bisa nikahin kita. Kitanya nggak dapet, ya udah keesokan harinya dapatlah kita akad. Sahlah kita suami istri tapi sirih, gak jelas pernikahan abal-abal. Sangat sederhana banget pokoknya. Baru hari pertama jadi istri direbut handphone. Kuserah paksakan, gak suka aku digituin kak. Direbut handphone secara paksa, mungkin gitu kali maksudnya ya. Direbut handphonenya secara paksa dan dia itu tidak suka kalau dipaksa seperti itu. Oke, aku kan juga punya privacy. 2 hari gak dikasih handphoneku. Semua masa lalu tuh ditanyain. Aku udah bilang itu bad story, sekarang new life. Salahnya sifatnya gak cocok sama aku kak. Dia gak perhatian sama aku. Tidur aja beda kamar katanya. Itu hal wajar kalau bule. Bule mana nih? Makan gak pernah ngajakin atau nawarin aku. Makan sendiri, semaunya sendiri. Di GoFoodin, tapi aku kan gak bisa makan makanannya dia western gitu. Kurang suka aku, tapi dia paksa makan. Oke. Akhirnya aku nyetok mie banyak buat aku sendiri. Apapun makanan dia beliin, itu gak boleh dibuang-buang. Aku gak suka sayur kol dipaksa makan. Karbus disuruh makan gak boleh dibuang. Namanya orang gak suka, gimana ya kak? Ya gitulah, apalagi aku gak suka dipaksa-paksa. Dia ke kamar aku cuma pas mau doang. Aku sampai mikir apa aku dijadiin budak seks doang.
Aku disuruh sholat, aku bilang beliin mukenah tasbih sama Al-Quran, gak dibeliin, disuruh selalu tertutup. Aku minta beliin gamis atau apalah itu gak dibeliin. Kerjanya aja aku gak tahu apa. Terus kalau keluar-keluar tuh gak pamitan. Tiba-tiba gak ada di villa. Aku kan gak tahu kalau dia keluar. Orang aku stay di kamarku sendiri, Kak. Aku mikir kenapa gak sekamar apa yang dia sembunyikan. HP aku aja dirampas gitu. Giliran HP-nya gak pernah sekalipun boleh aku sentuh waktu itu. Beli apapun pakai duit mahar dari dia. Dia selalu tanya, apapun yang aku beli selalu tanya berapa harganya dan lain-lain. Kadang aku suka bohong. Aku bilang ini murah, padahal hampir 1 jutaan. Kalau dia beli baju atau apapun itu selalu ke mall. Kalau aku disuruhnya belinya ke pasar. Aku gak mau, mending aku beli online dari butik-butik. 5 hari kita nikah, dia tiba-tiba ngomong misalnya aku nikah lagi gimana. Kaget dong, Kak, ini posisi habis belanja buat kebutuhan bulanan. Lagi beres-beres di dapur, dianya duduk di sofa. Ya aku jawab, kalau kamu mau ya udah nikah aja, yang penting adil. Finansial, perhatian dan lain-lain harus adil. Terus yang penting orangnya itu wanita benar-benar. Jadi kita satu atap gak berantem alias kita rukun. Terus dia diem aja. Aku bilang kenapa ngomong gitu, mau nikah lagi. Tapi gak dijawab sama dia. Oke. Aku mikirnya buat apa aku cemburu, dia aja nikahin aku gak pada rasa cinta. Aku pun sama gak ada cinta sama dia. Aku pernah nanya sama dia, kamu cinta gak sama aku? Dia jawabnya dikit. Aku jawabnya why? Karena kita nikah gak ada proses pacaran. Jadi biarkan rasa cinta itu tumbuh seiring berjalannya waktu mungkin maksudnya ya. Waktu itu aku paham media benar juga. Hari ke-7 dia tiba-tiba ngomong, sini duduk berdua, aku mau ngomong sesuatu penting. Deg-degan dong aku, ada apakah gerangan? Gak taunya dia bilang sebenarnya aku punya istri. Lain katanya kan, punya istri lain. Kaget aku, Kak, kita baru aja nikah udah gini merasa terbohongin, kenapa gak ngomong dari awal? Ya aku jawab aja, orang mana? Dia jawab kita nikah pas di Jakarta. Dia datang temen aku di Jakarta pada saat kamu bilang gak bisa datengin aku di Jakarta. Ada wanita lain menghampiriku dan kita nikah. Sakit hati bukan cemburu tapi sakit dibohongin. Plus itu wanita juga kasihan dibohongin. Di Bali malah nikah sama aku. Aku interogasi, tanya namanya siapa, umur berapa, wanita asli mana, kerja apa, tapi semua itu gak dijawab satupun, Kak. Ya udah nangislah aku di kamar, tapi dia nggak ada minta maaf, nggak ada ngobrol apa gitu buat nenangin aku yang udah merasa tertipu. Akhirnya aku ngomong, sekarang kamu kasih tahu dia kalau kamu di Bali juga ada istri. Ajak dia tinggal bareng di sini. Aku nggak diperduliin sama dia, nggak dijawab, malah tinggal pergi nggak tahu kemana, nggak pernah pamitan. Akhirnya kami pindah villa yang lebih enakan ya di sana. Kami makin mesra sih, Kak, kayak lebih deket gitu. Ada suatu hari lupa tanggalnya, aku ngajak dia ke pantai gitu, sambil minum nyantai gitu. Pulanglah kita. Tiba-tiba HP ku dirampas lagi sama dia. Kali ini aku pertahanin HP ku, nggak aku kasih passwordnya. Aku nangis, dia pun gak peduli. Dia bilang, gak peduli kamu nangis, air matamu itu buaya palsu. Sedih lah aku dibilang gitu, gak ada perhatian-perhatiannya, selalu menaruh curiga. Tepat tanggal 11 keesokan harinya, kita bicara berdua di meja makan. Aku bilang, siniin HP ku, mending aku hancurin aja itu HP daripada aku kasih tahu passwordnya. Sampai dimana kita debat-debat santai. Pada waktu itu aku gak sengaja pegang HP-nya dan notif dari Fitri Awe. Aku baca sekilas, babe, you want have a relationship, bla 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 gitu pokoknya. Terus aku ngegas, ini siapa Fitri? Dia jawab itu istrinya yang di Jakarta. Dia asal Sumatera, pakai hijab sepanjang hari. Terus handphonenya dikasih ke dia tanpa harus maksa-maksa kayak aku. Pokoknya dibanding-bandingin. Aku bilang, terus maumu kayak mana? Dia yang menurut kau penurut dan baik aja, kau tinggalin apalagi kayak aku. Dan dia bilang gini ujung-ujungnya, Kak, kalau nggak kasih password berarti hubungan kita berakhir. Aku nggak mau pikir panjang, aslinya nggak sedewasa yang dia katakan. Gara-gara gini aja hubungan dijadikan pertimbangan. Iya, aku juga pusing sama
laki-laki yang cuman gara-gara password handphone itu jadi masalah. Oke. Gara-garanya aja hubungan dijadikan pertimbangan. Aku langsung kemas-kemas baju, aku langsung minta mana HP ku, terus dia bilang oke, tunggu, di restart like handphoneku. Sumpah kayak mau bunuh orang rasanya aku. Mana aku lupa password emailnya, terus aku bikin email baru, download WhatsApp, keluar nomor teman aku di Bali. Aku minta tolong dia carikan aku penginapan, gak mungkin aku balik hari itu juga. Aku nginep di hotel 3 hari, baru aku balik ke Jawa Kak. Terus dimana dia chat, aku pakai aplikasi Match. Itu dia bilang mimpin aku, terus kangen katanya villa jadi sepi, gak ada aku. Dia minta perbaikin hubungan, dia nyuruh aku datang ke Surabaya karena dia mau terbang ke Surabaya juga. Akhirnya aku ketemu lagi 5 hari stay di hotel. Aku mimpi gak enak sepanjang malam, mimpi hamil dan lain-lain. Aku ceritalah sama dia aku mimpi hamil. Esokan harinya dia beli 2 tes pack, aku positif. Dimana rasa senang sama mataku jadi satu. Dia langsung nyuruh aku masuk ke kamar. Terus aku ditampar, dipukul, memar-memar badanku, benar-benar shock sampai atur nafas aja, nggak bisa sesak dadaku. Aku langsung beresin baju aku dan langsung pergi ke rumah sakit buat visum, mau melapor polisi. Malah aku ditahan, nggak boleh keluar. HP ku dirampas, nggak boleh keluar. Akhirnya aku pasrah, nahan sakit, nahan air mata, nahan sakit hati dan lain-lain. Sebelumnya dia bilang bahwa gak pengen punya anak dulu. Kita nikah tanggal 1 bulan kemarin. Nah tanggal 2-nya kita baru sempat suntik KBK. Dokter udah bilang seharusnya sebelum berhubungan. Udah dites juga aku negatif. Dokter bilang 2 minggu lagi tes lagi, soalnya ini gak tahu hasilnya 2 minggu kemudian telat suntik KB. Dia mukul aku sambil ngomong siapa bapaknya sambil teriak-teriak. Katanya ini bukan anaknya. Dikira aku udah hamil sebelum kita nikah, dikira udah 2 bulan sebulan, mesti dikira 2 bulan sebulan sebelum kami nikah. Akhirnya dia meyakinkan hatiku, kita mencari solusi bareng-bareng, katanya besok sore balik ke Bali. Tes swab lah kita dan packing nyampe bandara mau check in, dia stop sambil nunjukin HP-nya, aku disuruh baca, dia bilang aku gak bisa sama kamu lagi, aku gak bisa hidup bareng kamu lagi. Aku beli tiket hanya 1, kamu gak aku bawa ke Bali, hubungan kita sampai di sini. Aku dikasih uang segepok Kak, ditaruh di tasku. Aku dibalikin dengan rasa ini harga diriku diginiin. Di bandara tega-teganya aku gak ngomong apa-apa. Kak, aku langsung ambil tas aku naik taksi pergi cari kendaraan buat menuju ke kota aku. Di perjalanan aku mikir kayak mana ini kandungan sambil bener-bener nangis dengan cowok yang aku tinggalin demi si bule ini. Aku mikir aku nyesel ninggalin cowokku dulu. Akhirnya dia yang cari solusiin, beliin aku obat, aku menggugurkannya. Kak sedih campur gimana gitu. Di luar sana banyak orang pengen punya baby, sampai sini aku bener-bener trauma sama bule-bulean. Terus apalagi yang dari Timur Tengah, udah gak mikir cari bule-bulean. Semua teman-teman aku yang aku dapat dari online dating itu gak pernah aku chat mereka aja yang namanya nanyain kabar aku, yang sekedar jawab keadaanku di sini baik-baik. Dan gak ada kata-kata mesra-mesraan lagi. Aku udah kapok. Biarkan kita hanya sebatas teman, kalau jodoh pasti jodoh. Aku sempat mau menyantet itu laki-laki Kak, saking sakit hatinya. Mau tak bikin gila, karena ya udah takut dosa juga, biarin aja. Kak kalau dibikin konten boleh, tapi sampein sama Mbak Fitri Awe. Mbak Fitri Awe, semoga mbaknya nonton ya. Itu gue kasihan sama dia, gimana nasibnya pas sekarang balik lagi sama si bajingan itu. Pokoknya kasih tahu wanita di luar sana hati-hati make Match. Itu laki-laki namanya, tapi boleh disamarin aja namanya. Itu cowok bajingan. Udah gue baca lagi. Itu cowok bajingan cuma punya akun dating Match itu doang kayaknya. Aku juga gimana ya Kak, hancur hidupku Kak. Aku broken home, sebelumnya aku nikah juga dapat KDRT juga. Aku pisah 5 tahun, aku baru berani nikah ini. Gini lagi, aku stres, kandungan udah mau masuk 2 bulan itu bener down. Sampai ngehubungin rumah aman buat bersalin, nantinya diem-diem pakai obat penggugur. Itu udah gagal yang pertama. Yang kedua aku berhasil gugurin, tapi hidup aku berasa dihantui rasa bersalah dan berasa aku ini seorang pembunuh. Aku nggak tahu mau cerita di mana
gak ada tempat untuk berbagi story. Pernikahan cuma sampai tanggal 22 Juni, nikah tanggal 1 Juni. Berarti nikah cuma 3 minggu ya. Aku kepikiran sama wanita-wanita Indonesia di sana yang masih pakai mismatch dan ketemu sama itu laki. Doakan aja aku kak, saya juga ingin bahagia kayak kakak, kayak orang-orang lain. Semoga kakak di sana saya selalu dalam lindungan Tuhan dan bahagia selalu ya kak. Terus aku bilang gini kan, aku coba nanti untuk share cerita kamu ya, mohon izin ya, aku nanti share di TikTok dan YouTube. Ya kan nggak apa-apa, semoga banyak wanita di luar sana yang nonton biar gak kayak aku gini nyesel ngancurin hidupku sendiri. Ku menangis. Pelajaran aja sih buat teman-teman semua yang sedang mencari jodoh. Mau via online, mau langsung face to face dikenalin sama orang dan sebagainya, tetap harus take care sama diri kalian. Aku juga pernah kok pengalaman punya mantan pacar yang toxic ya. Apalagi kalau udah berhubungan dengan handphone, minta-minta password email segala macam, itu jujur ya aku ilfeel sama laki-laki yang seperti itu. Karena itu kita kayak tidak punya privacy. Beda kalau kita sudah menikah. Suamiku aja nih ya, suamiku aja dia nggak pernah yang namanya bawa handphone ke tempat kerja. Dan aku pun juga ngegeletakin handphone gitu aja. Memang kita saling terbuka sih, karena kita satu-satunya udah suami istri kan. Dan suamiku ya waktu pacaran itu dia nggak pernah yang namanya minta-minta email aku, passwordnya segala macam, dia nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau kalian masih pacaran aja udah setoksik itu, memang ya mendingan tinggalin aja. Terus untuk teman-teman semua yang memang sedang mencari jodoh gitu, apalagi lewat online ya, lebih online ya, online tetap muka sebenarnya sama-sama berbahaya. Orang yang nggak kita kenal sama sekali, kita nggak tahu backgroundnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, keluarganya seperti apa, lingkungan pertemanannya atau lingkungan pekerjaannya kita tidak tahu seperti apa. Itu berbahaya sekali ya. Tapi aku juga bingung sama mbaknya, kenapa kamu mau nikah secepat itu baru kenal. Iya, kalau misalkan dia ngajakin nikah ya gimana ya, aduh. Itulah pentingnya kita itu nikah itu disahkan secara hukum, supaya laki-laki itu supaya pasangan kita itu mau suami mau istri itu tidak bisa yang namanya semena-mena, seenak jidatnya gitu. Apalagi kalau misalkan udah sampai KDRT, aduh mendingan berlaporin polisi. Apalagi dia WNA kan, dia WNA bisa dideportasi atau ya minimal di penjara dulu lah ya, biar dia nikmatin dulu penjara di Indonesia tuh kayak gimana kan. Terus buat Mbak Fitri Awe, aduh Mbak, aku kasihan sama kamu. Itu laki-laki datang ke Jakarta ya kan, nikahin kamu, ngejanjiin ini, nah itu, terus dia pergi ke Bali dan nikah lagi sama cewek lain. Mbak, kalau saya jadi kamu mungkin saya mungkin udah saya iris-iris ini. Tapi jangan dicontoh ya. Ya. Tapi Mbak Fitri Awinya udah tahu belum ya kalau misalkan si cowoknya ini ternyata dia udah punya istri lain lagi tanpa ngomong. Ih, sumpah nggak enak banget, ya. Gini loh, kita itu kalau namanya pernikahan ya, pernikahan itu kita memang harus tahu bibit bebet bobotnya si laki-laki. Bukan masalah tentang hartanya dia berapa, rumahnya dia berapa, mobilnya dia berapa, bukan. Tapi basic keluarganya dia seperti apa kita harus tahu. Minimal kita dikenalkan dulu sama orang tuanya, lalu adik kakaknya, lalu nanti next ternyata kita dikasih kesempatan juga untuk kenal dengan teman-temannya, itu bonus. Itu kita minimal harus tahu itu. Jadi apalagi kalau aku dulu nih waktu pada masih pacaran dengan suamiku, kita juga LDR Jakarta Jerman, aku memperhatikan sekali, apalagi kalau weekend ya, weekend itu dia pasti akan menghubungi keluarganya, dan di kesempatan itu dia selalu memperkenalkan aku, ngajak ngobrol aku dengan keluarganya, jadi kayak disambungkan gitu. Jadi aku juga bisa mendengarkan pembicaraan mereka, dan ya, dan itu bikin aku bisa menilai seperti apa dia. Kalau dia cara berkomunikasinya dengan orang tuanya baik, dengan kakak adiknya baik, dia gak ngebentak-bentak orang tuanya, itu yang bikin aku okay, this guy is wow.
Itu yang bikin aku oke. Aku kalau masalah pekerjaan ya, jujur waktu pada saat aku masih pacaran itu aku nggak peduli dia kerjanya apa, yang penting dia punya kerjaan, dia punya gaji. Dan aku juga nggak pernah nanya-nanya gajinya dia berapa sebulan, karena aku juga kerja kan pada saat itu. Jadi ya aku mikirnya yang penting dia sudah bisa bertanggung jawab, dia sudah punya tempat tinggal. Walaupun aku aja nggak pedulin loh pada saat itu dia masih apa namanya, istilahnya masih ngontrak gitu loh ya di sini. Ya udah bodo amat gitu loh. Aku memang lebih suka kalau untuk masalah keuangan kita bekerja bersama, berjuang bersama untuk mencapai puncak bersama gitu. Karena aku nggak suka begini-begini sama laki-laki ya. Tapi kalau udah seperti ini, dia tiba-tiba datang ke Indonesia nih ya, kasusnya si mbaknya ini, tiba-tiba si laki-laki datang ke Indonesia terus ngajakin nikah, itu aku menjadi tanda tanya besar, kenapa mbaknya mau aja. Kan mbaknya tidak kenal latar belakangnya dia, tidak tahu keluarganya dia, ya kok mau itu loh. Jadi pelajaran juga sih buat teman-teman ya, kalau teman-teman di luar sana ya, kalau misalkan kalian kenal dengan laki-laki terus dia belum memperkenalkan keluarganya ke kamu, dia tidak menceritakan backgroundnya dia ke kamu, lalu tiba-tiba dia ngajakin nikah, ya jangan mau gitu loh. Karena pernikahan itu sakral ya, pernikahan itu nggak bisa dimain-mainin. Pernikahan itu bukan cuma sekedar sah gitu, bukan kayak gitu, bukan hanya itu. Tapi pernikahan itu adalah satu hal yang sangat sakral, diberkati di dalam nama Tuhan, dan satu untuk selamanya gitu loh. Pernikahan itu suci, nggak bisa dimain-mainkan. Apalagi ya sayang sekali ya pernikahan tidak disaksikan oleh orang tua, terus orang tua kedua belah pihak, tidak ada kerabat yang menyaksikan. Itu pernikahan apa? Janganlah. Pelajaran juga sih. Terus buat perempuan-perempuan ya, mungkin dalam agama Islam ya mungkin bisa nikah siri, tapi buat aku, saran aku ya, selain nikah secara agama, nikah juga secara negara. Sama seperti kami nikah secara agama, adat, negara, jadi sah semuanya. Jadi tidak ada nanti ganjalan-ganjalan ke depannya. Jadi kalaupun ada masalah dengan suami KDRT, atau suami tidak menafkahi, atau suami tidak bertanggung jawab dan segala macam, itu bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, jangankan masalah nafkah secara materi ya, kalau di Jerman aja, kalau tiba-tiba pasangan kita minta berhubungan intim, terus kitanya nggak mau gitu ya, pasangan kita nggak boleh maksa kita, karena kita bisa nanti laporin ke polisi. Itulah. Dan yang kubingungkan juga, katanya budaya bule suami istri tidurnya pisah. Sejak kapan ada budaya seperti itu? Kalau kayak kami nih, kasusnya ini kan karena aku lagi sakit, aku makanya tidurnya begini. Tapi kami nggak pisah kamar, suamiku rela dia tidur di sini juga nemenin aku. Dia nggak mau dia tidur di tempat tidur, dia mau nemenin aku tidur di sini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang bermain aplikasi Match, terus bertemu dengan laki-laki itu yang tadi aku sebutin namanya ya, aku sebut lagi namanya tadi. Dapat lah ya. Hati-hati dengan laki-laki itu ya, karena ya emang harus disebutkan namanya guys. Masalahnya kalian daripada ditipu sama laki-laki itu kan, aku nggak tega kalau ada perempuan-perempuan yang ditipu sama laki-laki di luar sana. Punya laki-laki yang toksik, laki-laki yang suka mukul, suka bentak-bentak. Aduh, tiga karakter ini nih ya, ini adalah karakter yang paling aku benci. Karena aku dulu pernah punya pasangan yang mantan pacar yang toksik, terus pernah juga ada dapet yang kasar secara ucapan, ada yang kasar juga secara fisik. Ya aku tinggalin lah, ngapain dipiara laki-laki kayak gitu kan. Kita hidup cuma sekali sayang, bikin hidup kita bahagia, karena yang bisa memberikan kita kebahagiaan itu dari diri kita sendiri gitu. Kita juga harus membuat diri kita bahagia gitu ya.
Terus kalau masalah kehamilan digugurkan, aku no komen kalau masalah itu ya, karena itu sudah ranah privasi sekali, yang ya itu kan keputusan kamu, hak kamu. Aku tidak bisa menjudge kalau masalah itu ya. Terus masalah apa lagi ya, tadi ya dia bahas tentang makanan. Aduh, sampai makanan aja diributkan ya. Aku beruntung ya, aku punya suami yang dia mau makan makanan Indonesia. Dia mau makan nasi, dia mau makan rendang, dia doyan jengkol, dia doyan pete, dia doyan segala macam makanan Indonesia. Puji Tuhan, aku bersyukur sekali ya. Tapi saya doakan semoga mbaknya ini bisa bertemu dengan laki-laki yang baik ya mbak. Kita jangan melihat laki-laki itu karena bulenya, atau karena isi dompetnya, atau karena fisiknya yang wow. Jangan. Kita ingat ya, seperti yang tadi aku bilang, hidup cuma sekali. Kita harus bisa membuat diri kita bahagia. Jangan kita masuk ke dalam lubang-lubang hitam yang bikin kita sengsara. Jangan dalam hidup ini kita terlalu banyak menangis karena pasangan, tidak. Kita harus bisa tertawa bersama, menangis bersama. Karena itulah suami istri. Sakit, sehat, ya. Bahagia, sedih, itu ditanggung bersama. Itulah. Ya, jadi sesuci itu pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan cuma masalah aku suka sama kamu, kamu suka sama aku, udah kita nikah gitu. Tapi ada komitmen lebih. Ya, pernikahan itu gimana ya, aku juga pernah cerita juga sih di video lain. Pernikahan itu kalau kita lihat dari jauh ya, itu ibarat seperti pegunungan ya. Pegunungan yang dari jauh tuh indah sekali, hijau sekali, megah sekali. Tapi untuk mencapai ke puncaknya itu butuh proses. Batu-batu kerikil, semak-semak belukar, mungkin juga ada hewan-hewan buas dan sebagainya. Sama seperti aku dengan suamiku juga, kita pun berproses. Apalagi tahun ini adalah tahun keempat kita pernikahan. Minggu depan 4 tahun pernikahan, tanggal 12 Agustus ya. Kita itu juga mencocokkan karakter, itu yang paling berat dalam pernikahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu benar-benar mencocokkan karakter. Untungnya kita ini hampir sefrekuensi. Cuman ada beberapa step yang mungkin kita tidak kadang suka bergesekan. Kayak misalkan aku tipikal orang yang kalau udah lagi kesel, aku lebih baik diam dulu. Diamkan aku sekitar setengah jam atau 1 jam, diemin aja dulu sampai nanti otaknya itu mikir sendiri, oh ya gue ini salah ya, oh gue ini ya, harusnya gue kayak gini ya. Kalau suamiku tuh tipikal orang yang harus, kalau kita lagi ada masalah harus diselesaikan hari itu juga, detik itu juga, menit itu juga, seperti itu. Kalau itu hanya itu sih yang masih aku berusaha untuk bersatukan dengan suamiku gitu. Tapi aku belajarnya sepanjang 4 tahun pernikahan ini, aku belajar untuk semakin terbuka sama suamiku. Jadi kalau ada masalah, kalau ada hal yang gak aku suka, kita bahas gitulah. Itulah pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan hanya aku suka kamu, kamu suka aku, yuk kita nikah. Baru kenal segala macam, yuk kita nikah. Urusan nanti, urusan belakangan, karakter segala macam, pencocokan karakter segala macam itu urusan belakangan. Urusan masalah pengenalan itu urusan belakangan. Yang persulit itu katanya manusianya sendiri. Aduh, bukan masalah itu. Pernikahan tuh bukan seperti itu. Pernikahan itu sangat kompleks sekali. Mempersatukan 2 kepala, 2 karakter, 2 mentalitas, 2 pemikiran yang berbeda itu menjadi satu. Itulah pernikahan. Ya. Apalagi mbaknya ini udah pernikahan kedua dan dua-duanya gagal. Aku sedih sekali. Next time mungkin mbaknya bisa belajar dari masa lalu. Jadi kan kalau dari kata guru bahasa Jerman aku bilangnya seperti ini. Orang belajar dari kesalahan-kesalahan.
Jadi kalau Mbak sudah mengalami 2 kali pernikahan dan dua-duanya gagal, mungkin ada hal-hal yang harus Mbak introspeksikan ya. Mbak harus pikirkan bahwa jangan sampai kita salah langkah lagi untuk masa depan. Gitu. Jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran untuk bisa mencapai masa depan yang jauh lebih baik. 2 kali gagal pernikahan bukan berarti hidup ini selesai. Mbak masih muda, saya lihat foto profilnya Mbak masih sangat muda, masih ada kesempatan hidup yang masih sangat panjang. Pergunakan sebaik-baiknya, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Yang lalu biarlah yang terlalu, benar-benar harus dijadikan pelajaran untuk bisa maju melangkah ke masa depan. Saya doakan semoga Mbaknya sukses, tidak salah lagi untuk mencari pasangan, jangan terburu-buru untuk mencari pasangan hidup, nikmati, enjoy, kenali karakternya. Kalau Mbaknya sudah dapat pacar untuk mau menikah ya, kenali karakternya, kenali keluarganya, apakah keluarganya menerima Mbak juga, segala macam ya. Jangan lihat dari fisiknya, jangan lihat dari isi dompetnya, janganlah lihat dari oh ini bule, jangan. Tapi benar-benar lihat dari karakternya. Pernikahan itu bukan satu hal yang bisa dipermainkan, sakral ya Mbak. Itu aja sih pesan saya untuk Mbaknya. Semoga pengalaman saya yang bisa saya bagikan juga ke Mbaknya dan teman-teman semua juga bisa menjadi satu hal yang pelajaran juga. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin berbagi kisahnya ke aku dan bisa kita share untuk teman-teman yang lain nih, bisa DM ke Instagram aku atau DM ke TikTok aku atau kirim ke Messenger via Facebook, itu juga boleh. So terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye bye. Ya, bekas lipstick.